Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada Imam Nawawi, Ustadz, tim, keluarga, dan seluruh kaum umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan pertolongan dan kekuatan bagi seluruh muslim yang terzalimi di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya dua bersaudara wanita. Orang tua saya qadarullah pisah sejak saya kecil. Faktor perceraian karena bapak itu pelit Ustadz. Dan sampai saat ini beliau juga tidak berubah. Beliau sudah menikah lagi dan sejak itu beliau nabung untuk pergi haji. Tapi di sisi lain nafkah yang diberikan untuk anak itu tidak beliau cukupi. Padahal beliau mampu untuk mencukupinya. Pendidikan anak juga beliau tidak membantu biayanya Ustadz. Sehingga saya dan kakak saya pada saat itu kecewa dan sakit hati. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapi bapak yang rajin ibadah tapi memiliki sifat pelit, dan bagaimana sikap saya yang tepat kepada kakak saya yang sudah terlanjur kecewa dan sakit hati sejak kecil kepada bapak, yang akhirnya seringkali beliau itu menjadi orang yang mudah tersinggung, cepat marah, dan sulit dinasihati. Ibu saya juga bingung untuk menghadapi perubahan sifat kakak saya dan seringkali menjadi cemas. Mohon pencerahannya Ustadz dan doanya untuk kedua orang tua saya dan saudari saya. Jazakallahu barakallahu wafaqakum lima yuhibbuhu wa yarda. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang telah kita sampaikan bersama-sama bahwa yang akan sengsara dan yang akan ditimpa keapesan adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang dizalimi justru sebaliknya. Allah berikan berbagai macam keuntungan di dunia maupun di akhirat. Orang yang terzalim itu doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah. Orang-orang yang terzalimi akan panen di hari kiamat kelak. Jadi sekali lagi, kalau dalam konteks ini bahwa ayah kita zalim atau orang tua ayah kita zalim tidak memberikan nafkah atau pelit dan lain sebagainya, maka saya rasa minta pertolongan, artinya nasihat saya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa sisi iba lebih dikedepankan daripada kecewa. Kenapa? Karena sekali lagi setiap ayah atau suami yang zalim dan tidak memberikan nafkah dan seterusnya, itu ancamannya berat di sisi Allah. Sehingga kita tidak butuh kecewa dengan beliau. Ancamannya berat di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Berat tuh. Dan itu tadi, hal yuhlaku ilal qaumul dzalimun, apakah kehancuran kecuali bagi orang-orang yang zalim? Jadi diancam kehancuran orang-orang zalim itu, diancam ketidakberuntungan orang-orang zalim tersebut. Lalu bagaimana kalau orang-orang itu adalah orang tua kita? Tidakkah kita merasa masih perlukah kita kecewa? Itu poinnya. Masih perlukah kita kecewa dan seterusnya? Dan Allah nggak zalim. Gini loh hadirin, ketika ayah kita zalim, kita harus ingat bahwa hidup kita itu bukan di tangan ayah kita. Hidup kita di tangan Allah Tabaraka. Artinya hidup kita diatur oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dan Allah nggak mungkin zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku. Nggak akan zalim Allah. Wa anna Allah laysa bidzallamin lil 'abid. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Gak akan pernah zalimi hamba-hambanya. Ali Imran 182 ya. Allah gak pernah zalimi hamba-hambanya. Artinya apa? Artinya Allah akan tolong kita dan Allah akan bukakan pintu yang lain
Innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada berbagai kemudahan. Allah nggak akan zalim. Allah tidak akan zalim. Itu yang harus kita camkan. Allah ahkamul hakimin. Allah akan bantu, Allah akan tolong. Makanya ulama mengatakan kalau Allah tutup sebuah pintu, maka Allah akan buka berbagai pintu kebaikan lainnya. Allah nggak zalim sama kita. Allah ingin menguji kita. Kita bisa tetap istiqomah nggak ngadepin orang tua dan lain-lain. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Sebagai ujian. Sabar nggak ngadepin itu semua? Atasbirun, sabar nggak ngadepin itu? Jadi interaksi kita dan orang tua. Jadi orang tua adalah ujian bagi anak. Dan anak adalah ujian bagi orang tua. Suami adalah ujian bagi istri, dan istri adalah ujian bagi suami. Apa tujuan itu semua? Kita bisa sabar nggak tetap on track, sabar tetap berada di jalan yang benar, sabar tetap bersih hati, sabar tetap beribadah dalam menghadapi itu semua. Karena Rabbuka basira. Dan Rabbu maha melihat. Rabbu maha melihat. Jadi itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisa. Jadi sampaikan bahwa dan ada banyak kasus bahkan persentasenya 100%. Anak-anak yang dizolimi orang tuanya dan dia berusaha sabar dan dia berusaha kembali kepada Allah dan mengedepankan tauhidnya kepada Allah. Anak-anak seperti itu akan tumbuh menjadi anak yang jauh lebih matang daripada yang lain, jauh lebih dewasa daripada yang lain, jauh lebih berkualitas daripada anak-anak seumurannya atau teman-temannya, bahkan senior-seniornya. Dan kalau pengalaman pribadi saya 100%, persentasenya 100%, asal dia sabar dan menyikapinya kembali kepada Allah 100%. Dan saya rasa kita juga melihat hal tersebut. Jadi sekali lagi itu cara Allah SWT meningkatkan kualitas kita dan memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Allah Ta'ala bisa, semoga Allah memberikan taufik kepada kita pada hari ini, dan semoga Allah berkahi hari ini dan memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Semoga Allah memberikan ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.